Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Izinkan nama saya Upasaka Pandita Siladatu Sungkono ingin sharing dhamma sedikit tentang menghadapi penyakit. Tak lupa kami panjatkan puji syukur kepada Sang Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha. Kita diberi kesehatan sehingga bisa melakukan kebajikan. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan karena dapat melakukan kebajikan buat orang banyak. Kalau kita menghadapi penyakit, itu kadang-kadang banyak orang yang tidak bisa mensikapi. Apalagi penyakit-penyakit ini yang dikategorikan menurut dokter sudah penyakit yang dikatakan sudah kronis atau stadium 3 sampai 4 gitu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita suka tidak suka dalam kehidupan ini anicca itu pasti terjadi, perubahan itu. Tidak selamanya suka atau bahagia terus dan juga tidak selamanya menderita terus. Suka dan duka silih berganti. Ketika kita dihadapkan pada kondisi yang tidak baik, dalam penderitaan, dalam sakit, inilah kebanyakan orang mengatakan, kalau yang namanya ditinggal, orang yang dicintai, berpisah dengan orang yang dicintai, ditinggal kematian keluarganya, itu lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, kalau yang satu ini, belum tentu orang dapat menerima. Jika seseorang sedang sakit atau sudah divonis oleh dokter, hidupnya tidak berapa lama lagi, penyakitnya ganas, kena kanker. Nah, ini tidak gampang. Ini membutuhkan suatu pemahaman dhamma yang luar biasa. Kita harus mensikapi secara bijaksana melihat kondisi itu. Apalagi terdapat di dalam sutta. Dikatakan ya di sana. Barang siapa bisa melihat penderitaan itu, melihat sebagaimana adanya, melihat dengan bijaksana, maka orang itu tidak akan menderita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sedharma, kalau ketika kita dihadapkan dengan sakit, artinya kita harus bisa menerima, walaupun kadang-kadang susah. Tapi ada satu cara yang mudah untuk kita dapatkan, menerima kondisi itu. Sebab di dalam Dhammapada 204 dikatakan, Aroga Paramalabha, kesehatan itu sangat luar biasa. Kesehatan itu segalanya. Dengan sehat kita bisa melakukan apa saja. Tetapi ketika sakit, kita tidak. Nah ini. Ketika menghadapi sakit, yang paling gampang, pertama itu, pikiran kita, badan ini boleh sakit, tapi pikiran kita tidak boleh sakit. Ketika kita sedang sakit, kita harus menerima kondisi perubahan ini. Sakit yang ada dalam tubuh kita ini. Jangan dimusuhi. Jangan disuruh pergi dari tubuh kita, nggak akan pergi. Semakin penyakit diusik dari tubuh kita, semakin kita menderita. Tetapi kalau kita mau berdamai dengan penyakit, menerima kondisi penyakit itu sendiri dalam tubuh kita rasakan, kita mengetahuinya, kita memahaminya, kita mengerti bahwa itu sakit, maka sakit itu akan kita terima. Lantas bagaimana cara mengatasinya?
yaitu jelas sakit yang pertama, ya kalau kita sakit harus berobat ke dokter. Yang kedua, kita bisa melakukan yaitu meditasi. Meditasi ini dengan penyakit paling gampang, apalagi kita sebagai umat Buddha. Kita meditasi dengan anapanasati, keluar masuk napas, sambil menghitung keluar masuk napas. Pikiran kita pusatkan pada hal yang sakit. Ketika sakit itu parah, kita rasakan sakit itu. Kita pahami sakit itu. Kita harus mengerti bahwa sakit itu tidak enak. Bahwa sakit itu menyakitkan. Kita rasakan sakit itu. Dengan menyadari, memahami, dan mengerti. Tidak lama kemudian, 5 menit kemudian, sakit itu akan merasa berkurang dan reda. Ini manfaatnya kita melakukan meditasi. Walaupun dengan sederhana kita bisa mengatasi penyakit. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Maka dari itu, selagi kita sehat, selagi kita bisa berbuat kebaikan, usia bukan masalah. Usia lanjut bukan masalah. Kita selagi masih ada waktu, kita siap terus berbagi. Kita siap terus melakukan kebajikan. Karena kebajikan itu yang akan membawa kita. Jangan berpikir seberapa banyak harta yang kamu kumpulkan, seberapa harta yang kamu miliki, itu tidak akan dibawa mati. Tapi seberapa banyak harta yang kamu kerjakan, yang kamu berikan kepada orang lain, itulah yang menemani sampai nanti kematian. Bahkan banyak orang bekerja sampai mati-matian juga tidak dibawa mati. Maka dari itu, kita harus mengembangkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari secara bijaksana. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat atau memberikan inspirasi kepada saudara-saudara sedama. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.